Halo guys, assalamualaikum. Seneng banget akhirnya pada kesempatan kali ini aku bertemu dengan kalian lagi setelah hampir 2 minggu kayaknya ya nggak ketemu. Tapi sekarang aku bakal cerita banyak banget. Jadi nah, di video kali ini aku bakal kasih 5 tips gitu, kayak 5 tips and trick buat kalian maba yang sedang berada di fase yang sudah pernah aku lewati kayak gitu. Nah, sebenarnya pengalaman kayak gini tuh penting tahu buat kalian, tuh kayak bikin jadi apa ya, ancang-ancang gitu buat kalian nanti apa nih yang harus gue lakuin atau apa yang harus gue jangan sampai lewatin kayak gitu loh. Jadi penting banget buat kalian nonton video ini sampai habis, oke? Jadi gini, yang pertama itu adalah pakai outfit yang nyaman. Gue jadi inget waktu gue kuliah itu, gue karena saking apa ya, kayak mungkin ada rasa belum nyaman atau mungkin gue masih ada di fase yang jet lag gitu loh. Jadi gue pakai outfit yang bener-bener formal. literally gue pakai batik, gue pakai rok, yang bener-bener kayak orang mau hadir di Salah satu kondangan siapa kayak gitu loh. nih. Kalau kalian nggak percaya, gue akan kasih lihat nih. Salah satunya gue pakai rok juga kan kayak gitu. Itu gue pakai selama kurang lebih kayak semester 1, 2, 3 gitu loh gue pakai. Karena bener-bener gue ada di masa jet lag gitu. Gue nggak tahu harus pakai baju apa. Gue juga belum kenal yang namanya YouTube. Gue belum tahu apa yang namanya, ya belum tahu lah gimana sih orang kuliah kayak gitu loh. Jadi gue bener-bener yang pakai baju yang seformal mungkin gitu. Karena gue ngerasa ya gue kuliah gitu, gue belajar ya kayak anak SMA aja gitu. Padahal no, kuliah tuh bener-bener kalian sebebas kalian itu. Maksudnya ya yang penting kalian pakai pakaian yang rapi gitu, yang bener-bener yang sopan kayak gitu. Yang penting nggak sobek-sobek gitu kan. Terus juga nggak pakai sendal, ya pakai sepatu, pakai flat shoes atau apapun itu boleh. Dan yang penting rapi gitu, nggak harus pakai batik atau juga nggak harus pakai rok, itu nggak harus. Jadi tapi kalau misalkan ada beberapa matkul yang memang diwajibkan buat pakai baju wajib, maksudnya baju yang udah harus dipakai di hari itu. Kayak misalkan waktu itu gue waktu yang PKTA kalau nggak salah itu harus banget pakai batik gitu. Nah ya udah pakai di hari itu aja gitu. Hari-hari besoknya gue pakai kemeja, pakai lepis boleh, bisa nggak harus pakai rok gitu loh. Itu bener-bener bikin gue jadi kayak kebayang-bayang gitu sampai semester 3 gue tuh dipanggil ibu guru. Coba bayangin, di kampus di jurusan gue. Karena ya itu gue belum bisa untuk memposisikan diri gue sebagai seorang mahasiswa kayak gitu loh. Nah, buat kalian harus banget kalian bisa memposisikan outfit kalian senyaman mungkin, sekalian sendiri gitu loh. Ini loh gue gitu loh, dengan fashion yang kalian suka kayak gitu. Itu yang pertama ya, tips dari gue itu pakai pakaian yang nyaman. Karena kalau lo pakai pakaian yang nyaman, lo bakal lebih percaya diri sama apa yang mau lo lakuin di hari itu atau di apapun itulah yang mau lo lakuin gitu kan. Dan yang kedua adalah bikin to-do list. Jadi kayak bikin beberapa list-list yang harus kalian lakukan. Ini penting banget kalau misalkan kalian pengen kumlot. Karena gue pernah kumlot, jadi gue akan jelasin tipsnya. Jadi gini guys, kalau kalian itu tipikal orang yang pikun atau orang yang maksudnya suka skip gitu, penting banget kalian bikin to-do list. Ini juga penting juga buat kalian tuh nggak apa ya, kalian tuh tidak menghabiskan satu hari dengan percuma gitu. Jadi bener-bener hari itu adalah hari yang produktif gitu. Gimana caranya ya, kalian bikin yang kayak gue gini. Nah, gue bikin biasanya kayak gitu. Jadi gue punya buku tulis, tapi sayangnya gue udah cariin gitu terus nggak ada gitu. Jadi gue nggak bisa kasih bentuk fisiknya gitu. Nah, gue tuh selalu bikin to-do list dari gue SMP kayaknya. Nah, itu sampai sekarang ke bawah guys. Gue masih punya to-do list juga. Ini yang abis kuliah, buku yang abis kuliah. Yang pas kuliah itu ada bukunya, jadi kayak buku tulis biasa sebenarnya. Nah, itu tulisannya ya itu kayak gue bikin buku, ada bacanya, nomor, keterangan, terus sama emot gitu. Nah, ini penting juga buat kalian tuh biar kayak wah, ini minggu ini gue produktif banget loh. Banyak banget hal-hal yang gue lakuin di minggu ini. Banyak banget hal-hal yang udah kelewat di minggu ini, atau banyak banget tugas-tugas di minggu ini loh kayak gitu. Jadi ini benar-benar penting banget sih buat kalian bikin to-do list. Nah, selain itu kalian juga penting banget buat pastiin kalian dapat tugas apa, kalian dapat
kuis apa di minggu depan kayak gitu. Jadi kalau namanya orang kuliah itu kan pasti ada yang namanya tugas ya, ada tugas, ada review, ada ada presentasi gitu, terus ada juga namanya kuis mingguan kayak gitu loh. Nah itu penting banget kalian catat gitu, biar apa, biar nggak lupa dan nggak skip gitu. Itu menurut gue penting banget, kalian harus bikin. Gampang kok, kayak yang tadi ini, nggak ribet, nggak perlu pakai apapun bisa. Kalau kalian punya buku tulis pakai, kalau kalian punya yang lain juga boleh gitu. Terus yang ketiga adalah mencoba hal baru. Nah ini penting nih, mencoba hal baru tuh kayak misalkan kalian ikut volunteeran, kalian bisa ikut BEM, kalian bisa ikut himpunan mahasiswa gitu ya. Terus kalian bisa ikut ekstrakurikuler kampus gitu. Volunteeran ini bisa kalian lakukan di luar kampus ataupun di dalam kampus. Kayak misalnya masih banyak kok kayak organisasi atau kayak himpunan gitu yang butuh volunteeran kayak gitu. Nah kalian apply aja gitu, karena itu penting banget buat satu, nambah relasi, dua, kalian bisa jadi banyak banget pengalaman baru, dan itu merupakan suatu hal yang nggak bisa kalian dapetin kalau kalian tuh nggak mau ikutan kayak gitu. Jadi mendingan langsung aja kalian aktif di kampus kayak gitu, karena itu bener-bener ngebantu banget kok, aku yakin banget, dan kalian pun juga bakal ngerasain itu sendiri. Nah lanjut, yang keempat adalah menciptakan suasana positif. Suasana positif tuh maksudnya suasananya dalam diri kalian ya. Kalian bisa melakukan banyak banget hal yang menurut kalian positif gitu. Kayak misalkan kalian suka di masa-masa perkuliahan kalian gitu, misalkan kalian suka ngelukis, ya udah kalian bikin kayak karya gitu, terus kalian bisa kalian jualin atau bisa kalian bisnisin gitu lah. Atau misalkan kalian nggak bisa ngelukis, tenang aja gitu, kalian bisa jualan yang lain gitu. Kayak misalkan kalian suka masak, ya kalian lakukan aja kayak jualin di kampus, atau ya berdasarkan pre-order gitu juga bisa. Jadi bener-bener apapun yang, karena di kampus itu bener-bener banyak banget waktu yang luang gitu loh. Kayak ada waktu yang jenjang itu, misalkan pagi kampus, sore kampus, nah siangnya kosong. Itu sayang banget kalau kalian gak manfaatin. Jadi dari sekarang kalian pikirin nih apa yang mau kalian lakuin gitu loh. Nah lanjut, yang terakhir adalah yang kelima, aktif di kelas ini bisa kalian maksudkan kayak misalkan kalian tuh jadi ketua kelas misalkan. Nah waktu itu gue pengalaman banget, gue tuh pernah jadi ketua kelas gitu, dan ini juga mau kesadaran diri kalian aja gitu loh. Kalau kalian merasa siap dan merasa mampu, ya why not gitu, kalian ajuin diri aja, gue mau jadi ketua kelas kayak itu, pilih gue aja gitu, atau ya udah saya kayak gitu loh. Jadi bener-bener itu nguntungin kalian banget loh. Kayak cuman jadi ketua kelas, cuman ngordinir orang 20-40-an orang, kalian bisa dapat nilai, bisa dijamin ya nilainya tuh bisa dijamin nilai A gitu, karena kalian tuh sebagai kayak asisten dosen gitu loh. Kalian kayak ngebantuin dosen, ngasih tugas-tugas gitu, kayak ngirimin tugas, ngompil tugas-tugas teman-teman kalian, dan kalian juga bisa lebih dekat sama dosen tersebut gitu. Kalau misalkan kalian mau tanya, kalau kalian mau apa-apa, pokoknya kalian tuh ada satu langkah di depan teman-teman kalian kayak gitu. Jadi bener-bener jadi ketua kelas tuh nguntungin banget sih kalau menurut aku. Jadi aku udah beberapa kali sih sempat jadi ketua kelas, dan itu juga bukan kemauan aku sebenarnya, tapi aku ditunjuk gitu. Udah Yulia gitu. Akhirnya ya udahlah, teman-teman juga percaya gue bisa, ya udah ya udah Pak gitu, ya udah Bu gitu. Gue ya udah, kalau di Krim itu nggak ada Pak Bu, sorry, adanya Mas sama Mbak gitu. Jadi ya udah Mbak, ya udah Mas gitu. Jadi ya mau nggak mau gue ya ini aja gitu. Padahal gue juga kayak waduh, gue juga takut juga gitu, tapi ya gue jalanin itu 1-2 kali, ternyata nggak sesusah itu gitu. Cuman yang file tugas, terus juga kalian kayak jadi orang pertama lah yang tahu apapun itu. Kayak misalkan dosen lo nggak masuk, atau misalkan dosen lo ada halangan atau apapun itu gitu, terus juga kalian cuman kayak ngumpulin tugas-tugas teman-teman kalian, terus kalian terusin ke dosen kalian gitu. Itu kan gampang ya, maksudnya bukan hal yang sulit gitu loh. Dan menurut gue itu adalah hal yang harus banget kalian coba pas di kampus gitu, karena masa-masa di kampus tuh adalah masa-masa uji coba sih sebenarnya. Karena ya di kampus itu kan sebuah pembelajaran lah. Kalian di kampus itu membuka mata kalian kepada banyak banget hal-hal di depan sana gitu, yang kalian tuh belum pernah bahkan mengetahui hal-hal tersebut gitu. Jadi benar-benar kayak buka pikiran kalian, buka sudut pandang baru kalian. Jadi benar-benar masa-masa kuliah adalah masa-masa yang harus banget kalian manfaatin dengan baik, karena itu tidak akan terulang lagi gitu loh. Karena ya kalaupun kalian mau kuliah lanjut S2 ya silahkan gitu, tapi kalau kalian hanya memang diniatkan cuma S1 gitu, ya
harus dimanfaatkan banget sih, karena itu masa-masa yang seru banget. Jadi kalian boleh banget lakuin tips-tips gue dari tadi tuh yang ada 5 tadi. Dan kalau kalian ngerasa waduh ada yang satu yang kurang pas atau satu yang kurang lebar gue jelasin, bisa banget kalian tulis di komen. Nanti gue bakal bales sebisa gue, semampu gue. Dan juga kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan pelit-pelit, langsung share ke teman kalian, langsung bagiin. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.